Jumpa lagi bersama saya, Fikri Wardana, dalam program Redaksi 33 yang akan menyajikan berbagai informasi yang sayang untuk dilewatkan. Berikut rangkuman Redaksi 33 kali ini. Kebijakan pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan pelonggaran pembatasan sosial ditanggapi negatif oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda kukuh mulai melaksanakan pelonggaran pembatasan sosial mulai 1 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai redaksi 33 kali ini. Kebakaran besar menimpa pasar lama di Jalan Mulawarman, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Peristiwanya dini hari sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini menghanguskan puluhan kios hingga kerugian ditaksir miliaran rupiah. Simak informasinya. Lokasi pasar lama yang biasa disebut oleh masyarakat setempat pasar pagi itu di tengah kota Jalan Raya Mulawarman, Tanah Grogot, berhadapan dengan Plaza Kendilo dan berdempetan dengan Gedung Bangkal Timtara. Sehingga ketika terjadi kebakaran sangat mencemaskan bangunan-bangunan di sekitarnya. Api merambat sangat cepat, membakar kios-kios yang berada di pasar. Ada sekitar 70 kios dan puluhan toko yang ludes di amuk si jago merah. Asal api menurut keterangan beberapa saksi, terlihat pertama kali dari sebuah toko penjual bahan bangunan. Mobil pemadam kebakaran cepat berdatangan, bahkan sebelum listrik PLN dipadamkan. Namun api yang begitu cepat membesar sulit dikendalikan. Api baru benar-benar bisa dipadamkan setelah 5 jam kebakaran. Pasukan pemadam mengerahkan setidaknya 7 unit, yang terdiri dari BPBD, Manggala Agni, pemadam dari PT Kideko. Belakang BPD terbakar. Belakang BPD. Ini batasnya terbakar. Arah terbakarnya ke arah sebelah selatan. Nah ini BPD, kacanya terbakar. Kaca jendelanya terbakar karena panas. Nah ini posisi di belakang terminal yang seberang plaza, habis sama sekali. Nah ini yang selamat. Pasar ikan, pasar lama, pasar ikan, pasar lama, selamat. Ini nungguin penyaliannya masuk tuh biar nggak merembet ke sana. Tapi tuh meledak, biar. Polisi masih menyelidiki sumber api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu dan belum ada pernyataan resmi pemerintah bagaimana nasib selanjutnya pasar di tengah kota itu. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Berita selanjutnya, rencana pemerintah Kota Samarinda melakukan pelonggaran pembatasan sosial pada 1 Juni ditanggapi oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Menurutnya, kebijakan tersebut belum layak karena nilai reproduksi penyakit menular di Provinsi Kalimantan Timur masih di atas angka 1. Simak informasinya. 9 daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur tidak layak menerapkan pelonggaran atau relaksasi terhadap penyebaran virus corona. Penegasan ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi M. Ishak, menanggapi sudah adanya inisiatif kepala daerah seperti di Samarinda untuk melakukan pelonggaran pada 1 Juni 2020. Saat ini memang Kalimantan Timur, bagaimana yang sudah
dilakukan oleh Bappenas, bahwa Kalimantan Timur untuk R0 dan RT-nya itu masih di atas 1. Oleh karena itu memang Kalimantan Timur belum secara keseluruhan belum bisa sebenarnya ditetapkan untuk melakukan saat ini untuk melakukan relaksasi ataupun juga melakukan pelonggaran terhadap pembatasan, kecuali Mahkamah Ulu yang memang sampai saat ini tidak ada terindikasi kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, selebihnya yang lain ini masih menunjukkan adanya kasus, dan meskipun cenderung ada penurunan, tapi tetap masih berpotensi terjadinya penularan. Istilah RT disampaikan Andi M. Ishak untuk menggambarkan penilaian yang dipakai Badan Kesehatan Dunia atau WHO. R adalah reproduksi penyakit penular, di mana angkanya dimulai dari angka 0, yakni R0. Kemudian, istilah RT atau R efektif menjelaskan angka reproduksi yang terjadi setelah dilakukan upaya-upaya pencegahan oleh pemerintah seperti pembatasan sosial dan upaya lainnya. Ukuran RT yang ideal harus di bawah 1, sementara di Kaltim masih di atas 1. Memasuki kepada masa relaksasi ataupun pelonggaran pembatasan. Yang pertama memang dan menjadi syarat mutlak, sebagaimana sudah disampaikan, adalah bagaimana kondisi epidemiologi wilayah tersebut. Apakah kondisi epidemiolognya sudah terkendali? Nah, angka terkendali di sini boleh dikatakan bahwa angka reproduksi efektif atau RT-nya itu harus di bawah 1 selama minimal 2 pekan atau 2 minggu setelah puncak terakhir. Jadi memang harus menunjukkan terjadi penurunan minimal 50% kasus sejak 3 minggu, selama 3 minggu ya, sejak puncak terakhir dari kasus tersebut, dan juga terjadinya penurunan secara insidensi kasus yang terkonfirmasi. Tata cara penilaian bukan hanya pada saat ada kasus saat ini, tapi dengan menghitung masa-masa sebelumnya, yaitu dengan meneliti tingkat penularan kasus-kasus di suatu daerah. Lantaran itu, Andi M. Ishak mengatakan, dengan di Kaltim nilainya masih di atas 1, maka penularannya masih bisa demikian cepat. Ibarat bola salju, penularan dari 1 orang kepada 2 orang dan begitu seterusnya. Dia mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam menerapkan pelonggaran pembatasan di daerahnya. Karena banyak perhitungan yang perlu dilakukan selain angka epidemiolog, seperti adanya penurunan kasus hingga 50% dari masa puncak kasus selama 3 minggu. Kemudian, ukuran sampel positif dalam persentase penurunan perawatan, penurunan angka kematian, dan beberapa gambaran lainnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, di penghujung bulan Mei 2020, total jumlah pasien positif di Kalimantan Timur yang masih dirawat menanti kesembuhan masih 119 pasien yang tersebar di seluruh rumah sakit dan rumah sakit darurat Kalimantan Timur. Simak informasinya. Inilah update penanganan COVID-19 oleh tim gugus tugas di Kalimantan Timur. Per hari Minggu 31 Mei 2020, total pasien terkonfirmasi positif tertular virus corona sebanyak 295 orang, dengan jumlah 173 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Dengan perhitungan angka itu, maka jumlah pasien positif yang masih dirawat di ruang isolasi di seluruh Kaltim masih ada 119 pasien. Jumlah itu sudah termasuk pasien sembuh yang dikabarkan semakin menunjukkan kabar gembira. Per hari Minggu, jumlah yang sembuh bertambah 12 orang. Pasien yang sudah dibolehkan pulang itu berasal dari Berau 7 orang, Kutai Barat 2 orang, dan Balikpapan 3 orang. Dengan peningkatan positif dan juga pada hari ini terus bertambah juga kasus-kasus sembuh dari COVID-19. Alhamdulillah pada hari ini 31 Mei 2020 ada peningkatan sebanyak 12 kasus sembuh pada hari ini, yaitu dari Berau ada 7 kasus,
yaitu 6 kasus dari klaster Goa, yaitu BRU 1, laki-laki 56 tahun, BRU 10, laki-laki 54 tahun, BRU 14, laki-laki 42 tahun, BRU 15, laki-laki 45 tahun, BRU 16, laki-laki 46 tahun, dan BRU 18, laki-laki 44 tahun. Sebanyak 5 kasus dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID Berau sejak tanggal 18 April 2020 dan 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Abdul Rifai sejak tanggal 1 April 2020. Selain pertambahan jumlah pasien sembuh, pertambahan pasien baru tertular virus corona juga ada 4 kasus, masing-masing 3 di Kutai Kartanegara dan 1 Balikpapan. 3 pasien baru di Kutai Kartanegara yaitu pasien dengan kode KKR 48, laki-laki 17 tahun, KKR 49, laki-laki 56 tahun, dan KKR 50, laki-laki 58 tahun. Ketiganya merupakan kasus OTG atau orang tanpa gejala yang kontak erat dengan pasien positif sebelumnya dengan kode SMD 39 dan SMD 40. Pasien dirawat di RS Karantina Bapelkes sejak 29 Mei 2020. 1 pasien positif yang baru lainnya di Balikpapan, seorang laki-laki 38 tahun, kode BPN 61, merupakan OTG yang ditetapkan DPJP dan Dinkes Kota Balikpapan. Pasien dirawat di RS Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sejak 29 Mei 2020. Secara keseluruhan, perkembangan dari COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur, kasus yang terkonfirmasi COVID-19 ada berjumlah 295 kasus, yang sembuh alhamdulillah terus bertambah ada sebanyak 173 kasus, yang meninggal masih tetap 3 kasus, dan yang dirawat masih berjumlah 119 kasus. Nah, inilah gambaran dari perkembangan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Kita berharap bahwa peningkatan kasus sembuh juga semakin banyak. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Samarinda tetap kukuh melaksanakan pelonggaran pembatasan sosial mulai 1 Juni. Sejumlah mal, pasar, dan tempat-tempat ibadah sudah mulai dibuka seperti sedia kala. Begitu juga akses keluar masuk kota. Walaupun ada aturan internal mengenai protokol kesehatan ketika berada di kawasan tersebut. Simak informasinya. Warga Samarinda sudah dibolehkan beraktivitas kembali, meski tetap wajib mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Masyarakat nampak menyambut kebijakan itu dengan riang. Kalau menurut saya sih bagus, masih bisa lah ditoleransi. Asal di daerah kita tuh sedikit yang terjangkit virus corona, mungkin bisa kembali normal lagi lah. Kalau saya dengar sih di Samarinda ini sudah mulai nggak ada yang terjangkit virus corona. Mungkin bolehlah dikatakan bisa normal kembali lah pekerjaan orang-orang atau gimana aja. Ya kalau memang itu sudah aturan dari pemerintah daerah sini ya itu lebih bagus lagi. Pemerintah daerah kan dianjurkan begitu, mungkin itu yang terbaik. Ya normal ya, artinya ini kan sudah nggak lockdown lagi kan, ya normal. Aktivitas kembali seperti biasa. Kalau menurut saya sih yang selama kita masih menjalankan protokol yang sudah ditetapkan, insya Allah kita bisa menjaga untuk penyebaran COVID ini. Kebijakan pelonggaran ditempuh Wali Kota Samarinda setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda yang juga dijabat oleh Wali Kota.
Dalam surat rekomendasi disertakan alasan-alasan seperti menyangkut epidemiologis dan tingkat penularan yang sudah mengalami penurunan dari masa puncak. Masa puncak yang dikhawatirkan oleh Kota Samarinda seperti diprediksi sebelumnya ternyata juga tak terbukti. Lantaran itu, Wali Kota menurunkan kebijakan pelonggaran sejak 1 Juni. Masa pelonggaran dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah dibukanya kembali tempat-tempat keramaian dan pelayanan pemerintah, termasuk tempat-tempat ibadah, kemudian disusul fase kedua pada 15 Juni dengan dibukanya tempat hiburan dan dimulainya kembali tahapan kerja Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pada fase terakhir, yaitu fase ketiga, yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang, anak-anak akan bisa sekolah kembali ke kelas masing-masing. Jadi relaksasi itu bukan berarti bebas, tetapi justru aturannya semakin kita perketat, tapi dibuka gitu. Misalnya masjid, orang itu harus cuci tangan, harus pakai masker, harus ini gitu. Tapi sudah mulai bisa di sholat di masjid. Nggak seperti kemarin kan, memang kita tutup gitu. Nah sekarang masjid kita buka, tetapi dengan protokol COVID-19 seperti itu. Nah itu masa relaksasi itu seperti itu. Jadi nanti kalau new normal itu kan sudah kita akses, kita buka sama sekali. Nah, tetapi dengan protokol, tapi kita sudah siap dari ada tadi penjenjangan itu ya masa itu. Sebelumnya, kebijakan pelonggaran pembatasan sosial di Kota Samarinda mendapat tanggapan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak. Menurutnya, sesuai dengan penilaian dari Bappenas tentang reproduksi penyakit penular, maka di Kaltim nilainya masih di atas 1, sedangkan yang dibolehkan berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah R0 atau di bawah 1. Untuk saat ini memang Kalimantan Timur, bagaimana yang sudah dilakukan oleh Bappenas, bahwa Kalimantan Timur untuk R0 dan RT-nya itu masih di atas 1. Oleh karena itu memang Kalimantan Timur belum secara keseluruhan belum bisa sebenarnya ditetapkan untuk melakukan saat ini untuk melakukan relaksasi ataupun juga melakukan pelonggaran terhadap pembatasan, kecuali Mahkamah Ulu yang memang sampai saat ini tidak ada terindikasi kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, selebihnya yang lain ini masih menunjukkan adanya kasus dan meskipun cenderung ada penurunan, tapi tetap masih berpotensi terjadinya penularan sehingga memang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke berita mancanegara. Kerusuhan masih terjadi di negara-negara bagian Amerika Serikat. Aksi anarkis, pembakaran, bahkan penjarahan melanda sebagian negeri Paman Sam tersebut sejak hari Kamis waktu setempat. Kerusuhan yang diwarnai demonstrasi dipicu sentimen ras. Penyebabnya ialah karena tewasnya seorang warga negara berkulit hitam, yaitu George Floyd, yang berusia 46 tahun, oleh oknum polisi berkulit putih. Beginilah akibatnya jika sentimen terkait SARA masih sering dimain-mainkan oleh kelompok masyarakat. Bahkan di negeri yang sistem demokrasinya dianggap paling maju seperti Amerika Serikat, sentimen terkait warna kulit bisa memicu kerusuhan yang luar biasa. Demonstrasi berujung ricuh meluas hampir ke seluruh Amerika Serikat. Hal itu terjadi karena dipicu oleh kematian pria berkulit hitam George Floyd. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat George Floyd menemui ajalnya setelah lehernya ditindih lutut polisi berkulit putih di Minneapolis. Ketika itu, Floyd dituduh melakukan transaksi dengan uang palsu dan ia langsung diamankan polisi, tapi justru sekaligus menemui ajalnya. Para pemprotes melampiaskan amarah mereka setelah beredar video yang menggambarkan Floyd kehabisan napas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kematian Floyd sebagai kejadian yang sangat menyedihkan dan oknum polisi yang menyebabkan kematiannya sudah ditahan. Aksi anarkisme berupa pembakaran dan penjarahan terjadi di Minneapolis, Amerika Serikat. Juga di kota-kota lainnya seperti Atlanta, Detroit, Denver, Louisville, New York City, dan kota San Joe. Para demonstran marah dan mengabaikan protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Redaksi 33 edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.